Perkenalkan, nama saya Seni Nenggolan, NIM 2201040440. Saya akan memberi penjelasan tentang pendidik dan peserta didik. Proses pendidikan dan interaksi sosial. Setiap pendidikan memiliki tenaga pendidik yang dimana ada peserta didik. Pendidik dan peserta didik tidak bisa terlepas dalam proses pendidikan dan memiliki hubungan atau interaksi edukatif atau sosial. Pendidik 1. Pendidik dalam lingkungan keluarga. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua, saudara, nenek, kakek, atau individu lainnya, khususnya ayah dan ibu di dalam keluarga. Pendidik dalam keluarga harus bersifat patuh, berwibawa, dan beretika. Setiap pendidik dalam keluarga harus melakukan tugasnya dalam keluarga dengan bertanggung jawab moral dalam keluarga dan masyarakat. Dalam proses pendidikan dalam lingkungan keluarga bersikap informatif, yang dimana bersikap informal yaitu tidak terikat oleh materi, waktu, metode dalam pendidikan keluarga. Ada materi dalam pendidikan keluarga yaitu pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan. 2. Pendidik pada lembaga pendidikan formal. Pendidik pada lembaga formal yaitu guru, dosen, dan konselor merupakan pendidik karena profesi dan tidak semua orang dapat menjadi pendidik di lembaga. Ada seperangkat yang harus dipenuhi menjadi pendidik pada lembaga formal yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Ada konsep profesionalisme pendidik pada lembaga formal yaitu kompetensi, kualifikasi, akademik, dan sertifikasi. Dijalankan atau dihubungkan dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 1. Kualifikasi akademik pendidik. Pendidik pada lembaga pendidik anak usia dini sampai dengan SMA wajib memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal S1 atau diploma 4. Pendidik pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau S2, dan magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor atau S3. Kompetensi pedagogik. Pada karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Memahami gaya dan kesulitan belajar didik, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat. Kompetensi pedagogik, menguasai teori dan prinsip belajar, mengembangkan kurikulum, mengembangkan pembelajaran, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Kompetensi kepribadian, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, berwibawa, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Mengembangkan kinerja dan diri. Kompetensi sosial, berkomunikasi dengan baik, efektif, dan empati dengan peserta didik, berkontribusi dengan sekolah nasional, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan menggunakannya dengan baik untuk mengembangkan diri. Kompetensi profesional, menguasai bidang studi, struktur, materi, dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran dengan baik,
pengorganisasian materi kurikulum, dan meningkatkan kualitas pembelajaran, yang dimana setiap siswa harus menggunakan waktu atau kesempatan yang baik untuk mengembangkan profesional atau bakat pada diri kita atau sebagai peserta didik. 3. Pendidik pada lembaga pendidikan non-formal. Pendidik non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap yang didasarkan aturan-aturan yang sangat ketat. Sebagaimana pendidikan formal yang memiliki juga sama dengan non-formal, membutuhkan peserta didik untuk melengkapi pendidikan tersebut. B. Peserta didik. 1. Hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan individu atau kelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadinya perubahan-perubahan pada diri sebagai sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan, syarat yang diharapkan pada diri mereka. Sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan syarat, peserta didik tergantung lembaga pendidikan yang dijalankan oleh peserta didik, yang harus dipatuhi oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan. Secara umum, peserta didik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Peserta didik memiliki berbagai potensi atau keterampilan yang harus dikembangkan, baik itu mahasiswa, siswa, atau guru. Peserta didik merupakan individu yang berkembang. Setiap peserta didik harus mengembangkan atau memberikan bakatnya, baik di sekolah atau dimanapun, supaya dapat mengembangkan bakat yang ada pada dirinya masing-masing. 3. Peserta didik memiliki perbedaan setiap peserta didik, karena di setiap sekolah memiliki banyak siswa atau peserta didik yang memiliki sifat atau watak yang berbeda-beda, yang harus dihadapkan pada guru. 4. Membutuhkan perhatian dan perlakuan yang baik. Setiap peserta didik harus mendapatkan perlakuan atau perilaku yang baik sebagai manusiawi. 5. Peserta didik individu yang harus aktif dan kreatif. Setiap peserta didik harus aktif dan kreatif dalam sekolah, baik itu mahasiswa yang memiliki bakat-bakat supaya memiliki keterampilan yang harus ditampilkan. 6. Dan memiliki berbagai kebutuhan yang diperlukan. Setiap siswa yang memiliki keperluan yang dibutuhkan harus dilantarkan pada sekolah tersebut atau pada kampus tersebut. Jadi itulah penjelasan dari pendidik dan peserta didik tersebut. Terima kasih.